Wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhihi. Seseorang itu akan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya selama orang itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah orang lain. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengisyaratkan, sebagaimana kalian memperlakukan orang lain, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kalian. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkanlah orang lain. Jangan mempersulit. Kalau kita mempersulit, maka mungkin juga kita akan dipersulit. Kalau kita ingin diceriakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ceriakanlah orang lain. Kalau kita ingin untuk ditolong, maka tolonglah orang lain. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tema, bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengisyaratkan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal itu akan kembali kepada orang yang melakukannya, seperti yang sudah kita bahas pada Rabu kemarin, bahwasanya kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya, keburukan itu juga sama, akan kembali kepada orang yang melakukannya. Ini bisa kita lihat dari satu hadis yang sangat panjang. Kita bahas paruhnya yang berkaitan dengan apa yang kita kaji, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menolong bagi saudaranya, meringankan satu musibah besar dari musibah-musibah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya juga, meringankannya dari musibah pada hari kiamat. Yang sudah kita bahas, kenapa dibalas pada hari kiamat? Karena memang pada waktu itu sangat-sangat dibutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di hari di mana sesuatu itu sangat mengerikan. Kemudian berikutnya Rasulullah menyatakan, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Di sini kemudian juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan, seseorang yang memberikan kemudahan orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga akan memudahkan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Yang isyaratnya, kalau kehidupan kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya itu gampang. Berikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, tolong dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan juga bagi kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan dimudahkan, insyaallah kehidupan kita itu akan dimudahkan, di akhirat juga demikian. Artinya ketika kita memudahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan kita. Tapi kalau kita suka mempersulit orang lain, maka jangan salahkan kalau memang mungkin saja ya kita juga akan sering mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan ini. Kemudian berikutnya Rasulullah menyatakan, waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.
Sesungguhnya kita ini kan adalah makhluk yang banyak berbuat salah. Kalau kita hitung, kita lihat, renungkan, akan banyak sesungguhnya kesalahan yang kita lakukan. Akan tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mempunyai sifat sattar. Allah itu menutupi aib dari hambanya. Kalau kita melakukan kesalahan satu kali, Allah itu masih menutup. Dua kali menutup. Tapi kadang manusia itu tidak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menutup aibnya, sehingga dia terus melakukan hal yang sama. Makanya biasanya orang yang tertangkap melakukan perbuatan maksiat itu biasanya itu sudah yang keberapa kalinya, bukan yang pertama itu. Biasanya bukan yang pertama, itu sudah berkali-kali. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menutup aibnya. Jadi kalau ada yang tertangkap ngakunya baru sekarang itu, coba dilacak itu. Orang yang mencuri itu kadang mengaku, saya baru pertama kali tertangkap. Saya ingat dulu pernah ada di kantor saya, kemudian diadakan rekonstruksi itu tentang pencuriannya. Ternyata memang dia tertangkap di mana itu sudah berkali-kali. Jadi yang sudah kesekian kalinya baru tertangkap. Ya kadang ngakunya sekali. Padahal ketika ditanya akhirnya ngaku dia pernah di sini, sudah di sini juga di sini. Jadi biasanya kalau sudah tertangkap itu adalah dosa yang sekian kalinya dia lakukan. Saya ingat dulu juga di satu tempat di sini, di sebuah toko ada seorang perempuan tertangkap gitu, mencuri pakaian. Tertangkapnya sesungguhnya karena kecurigaan dari pelayannya. Dia itu bawa pakaian 3 ke ruang ganti. Setelah keluar kemudian yang dibawa 1 cuma. Kata pelayannya, tadi bawa 3 ke dalam itu, kok keluar yang dibawa 1 itu. Akhirnya dibawa ke belakang, diperiksa, ternyata yang 2 itu dipakai di dalam, kemudian ditutupi dengan pakaiannya sendiri. Jadi rampet tatelok itu. Nah, setelah itu oleh pemiliknya dilihat CCTV itu, diputar ke belakang, ternyata memang dia sudah melakukan yang kesekian kali. Jadi bukan pertama juga. Sudah beberapa kali melakukan hal yang sama di toko itu. 1 kali nggak tertangkap, tenang. 2 kali, tenang. Ternyata kesekian kalinya ya tertangkap juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguhnya mempunyai sifat sattar. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudara seorang muslim yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupnya, menutup aibnya di dunia dan akhirat. Di dunia kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kemudian ditampakkan semuanya, maka tidak akan ada orang yang suka kepada kita. Jadi kalau aib-aib kita itu ditampakkan, tidak ada orang yang suka. Karena orang itu banyak salahnya, tapi dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ditampakkan yang baik-baik, termasuk ya apa yang ada pada diri kita itu. Kalau ditampakkan semua yang ada di dalam, ini kan sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam tubuh kita itu banyak sekali sungguhnya kotoran-kotoran. Kita adalah membawa kotoran gitu kan. Berak, kencing kan ada itu. Cuma ditutupi oleh kulit kita sehingga kelihatan menjadi orang yang ganteng, orang yang cantik. Coba kalau transparan itu. Ngeri kemudian lihat di dalamnya, Masya Allah, kok itu ada beraknya, itu ada kencingnya. Jadi kalau kita ingin oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup aib di dunia dan akhirat, maka tutuplah aib orang lain.
Dan kemudian kata kuncinya yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Seseorang itu akan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya selama orang itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah orang lain. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengisyaratkan, sebagaimana kalian memperlakukan orang lain, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kalian. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkanlah orang lain. Jangan mempersulit. Kalau kita mempersulit, maka mungkin juga kita akan dipersulit. Kalau kita ingin diceriakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ceriakanlah orang lain. Kalau kita ingin untuk ditolong, maka tolonglah orang lain. Ini yang menjadi kata kunci. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menggambarkan, ada orang sebelum kalian, kata Rasulullah, dia ketika dihisab amal baiknya mungkin yang berkaitan dengan ibadah mahdhahnya itu tidak ada, jadi tidak ada kebaikannya. Cuma ada satu keistimewaan. Apa itu? Dia, kalau dalam hadis itu sepertinya adalah orang kaya. Dia selalu memberikan kemudahan kepada orang lain. Orang-orang yang berhutang kepada dia itu diberikan keleluasaan kapan dia mau bayar. Jadi ketika tidak punya, ya tidak apa-apa, silahkan seluasnya kamu, kapan kamu bisa bayar silahkan kamu bayar. Dan itu juga dipesankan kepada anak-anaknya. Kalau ada orang minjam, berikan pinjaman. Kalau tidak mampu bayar, ya tidak usah kemudian dipaksa-paksa. Silahkan kapan dia mau bayar. Jadi diberikan kemudahan. Sehingga kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, saya lebih berhak untuk memberikan kemudahan. Maka orang itu kemudian dengan amal yang seperti itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun amal ibadahnya itu sangat-sangat sedikit, bahkan dikatakan tidak ada, tapi dengan kebaikan terhadap orang lain kemudian dia diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kata kuncinya, bagaimana kita ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Karena bagaimana kita memperlakukan orang lain, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita. Ada satu cerita yang menarik yang berkaitan dengan hadis ini juga, yang terjadi kepada sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid pada saat perang Yarmuk itu berada di wilayah yang jauh dari wilayah yang terjadi perang Yarmuk. Dia kemudian diberikan surat oleh Abu Bakar Siddiq, suruh bergabung membantu saudara-saudaranya yang sedang berperang dengan pasukan Romawi. Jadi yang akan menghadapi pasukan Romawi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi di sini bersama dengan pasukannya 10.000, sementara yang di sana itu sekitar 15.000. Akan tapi musuhnya itu sekitar 200.000. Maka oleh Abu Bakar, kamu segera menuju ke tempatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi perjalanannya sungguhnya jauh gitu. Sekitar 1 bulan baru sampai. Kalau 1 bulan sampai itu mungkin sudah selesai perangnya ya. Sehingga kemudian dia rembuk dengan pasukannya. Ini kita disuruh untuk membantu saudara kita yang akan berperang dengan pasukan Romawi.
Cuma kalau kita lewat jalan biasa 1 bulan baru sampai di sana, selesai sampai di sana mungkin sudah meninggal dunia semua, percuma kita datang. Kira-kira di antara kalian ada yang punya usul kepada saya? Ternyata ada seorang sahabat, tidak salah namanya Rafi. Ya, Rafi. Dia kemudian katakan, wahai Khalid, ada satu jalan itu. Saya pernah bersama dengan ayah saya menempuh perjalanan itu. Sampai di sana bisa sekitar 15 hari, jadi dipotong setengahnya. Cuma perjalanannya itu melalui jalan pintas yang 5 hari itu tidak akan ketemu air. Dipikir oleh Khalid, ini 5 hari tidak ketemu air. Gimana kalau 5 hari nggak ketemu air itu? Bisa-bisa kehausan. Tapi tidak ada jalan yang lain. Akhirnya setelah itu Khalid bin Walid memutuskan, ya sudah, kita lewat jalan itu. Kata yang memberikan petunjuk, tapi 5 hari kita nggak akan ketemu air. Dan saya melewatinya itu 30 tahun yang lalu bersama dengan ayah saya. Sudah agak-agak lupa juga saya. Ya, tidak apa-apa. Kita akan lewat. Pasukannya juga kemudian mikir. Tapi kata Khalid bin Walid, ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Kita ini tujuannya akan menolong saudara kita yang akan menghadapi pasukan Romawi. Maka yakinlah bahwa kita pasti akan ditolong oleh Allah. Itu keyakinan dari Khalid bin Walid. Dia katakan, kita akan menolong saudara, pasti akan ditolong. Jadi memang berangkat dari satu keyakinan yang teguh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau tidak yakin, ya perjalanan 5 hari nggak ketemu air itu mikir-mikir juga. Akhirnya sudah diputuskan melalui jalan itu. Cuma memang juga dilakukan ikhtiar ya. Ikhtiar untuk apa? Menghadapi situasi sulit. Maka kemudian ada siasat yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Unta-untanya itu dilaparkan semua. Setelah itu diberi makanan berupa sepertinya dedak. Dan kemudian diberi minum yang banyak. Jadi diberi minum yang banyak supaya apa? Bisa menampung air. Sebab di antara kelebihan dari unta itu dia istilahnya bisa seperti halnya galon berjalan. Di punuknya itu kan menyimpan air, makanya dia tahan terhadap perjalanan yang jauh walaupun tidak minum dalam jangka waktu yang cukup lama. Sudah. Jadi itu satu usaha yang juga dilakukan oleh Khalid bin Walid. Jadi ikhtiar itu memang juga perlu. Tapi yakin bahwasanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus melanjutkan perjalanan. Jadi melanjutkan perjalanan, tidak ketemu air memang. Sampai 3 hari sudah agak lemas semua. 3 hari kemudian unta disembelih, sebagian unta disembelih, air yang ada di punuk itu diberikan kepada unta yang tersisa supaya bisa melanjutkan perjalanan. Dagingnya itu dimakan oleh pasukannya. Ini membawa 10.000 gitu. Jadi tidak main-main. Khalid bin Walid itu mempertaruhkan, kalau tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak mungkin dia membawa 10.000 orang itu melewati satu situasi yang sangat sulit. Jadi benar-benar sampai hari ketiga ya sudah makan, airnya ya sedikit itu. Hari keempat
sudah lemas, sudah rata-rata sudah banyak terkuras tuh. Maka kata Khalid bin Walid, sekarang kalian itu supaya menghemat energi, jangan banyak bicara, diam. Perbanyak zikir, perbanyaklah zikir, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dan itu memang sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Yang membaca itu kemudian fanqalabu bi nikmati minallah, itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak bicara, perbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang dilakukan oleh pasukannya. Sehari terus melanjutkan perjalanan dalam keadaan sudah haus juga, dalam keadaan fisik sudah mulai lemas, karena dalam 4 hari tidak ketemu air, sampai kemudian hari kelima. Hari kelima kemudian ditanya, ini sudah hari kelima, mana airnya ini? Di mana tempatnya, sumurnya? Kata perantaranya, sebentar, saya ini agak-agak lupa ini. 30 tahun yang lalu, saya tidak yakin juga sumbernya masih ada itu. Cuma yang saya ingat bahwasanya mata airnya itu ada di antara 2 pohon kurma. Maka Khalid bin Walid kemudian menyuruh pasukannya, silahkan kalian berpencar, cari 2 pohon kurma itu. Jadi pasukannya berpencar, dan alhamdulillah ini pertolongan juga dari Allah Subhanahu wa taala, ketemu itu mata air yang dulu ditemukan oleh salah seorang sahabatnya 30 tahun yang lalu, yang dia tidak yakin masih ada apa enggak. Ada yang teriak, di sini ada airnya, ketemu. Alhamdulillah. Jadi kemudian mereka memuaskan diri, setelah itu memberikan mengambil bekal yang cukup, dan alhamdulillah bisa melanjutkan perjalanan. Di dalam 10 hari yang tersisa itu sudah biasa ketemu air banyak. Yang jadi sulit itu 5 hari pertama, di mana mereka itu tidak ketemu air. Cuma tadi keyakinan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid terhadap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dia katakan, kita tujuannya adalah untuk membantu saudara kita, maka yakinlah bahwasanya kita pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap juga apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu ada ikhtiar. Jadi bukan kemudian langsung tawakal, ada ikhtiar yang dilakukan dengan persiapan-persiapan tadi. Untuk apa? Untuk tetap berjaga-jaga, tapi dengan tetap penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Jadi intinya sebagaimana yang dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim, kesimpulannya adalah sebagaimana kita memperlakukan orang lain, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita. Jadi kalau kita ingin diperlakukan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah yang baik juga terhadap orang lain. Kalau ingin ditolong, tolonglah orang lain. Kalau ingin dipermudah, mudahkanlah orang lain. Kalau kita ingin dijenguk oleh Allah, maka jenguklah juga orang lain. Apapun bagaimana kita ingin diperlakukan oleh Allah, maka seperti itulah hendaknya kita memperlakukan orang lain. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.